Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dakwah ngajak siapapun untuk selamat bahagia dunia akhirat. Salawat kita kepada baginda Rasul dan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita menghidupkan ihya. Kalau kita meninggal Fatimah, ihya sunnah ittiba sunnah. Hidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ibu ini banyak sunnah yang kita hidupkan. Banyak sunnah baginda Rasul yang kita hidupkan, mengajak ke masjid, mendengar tausiah dari guru kita, kemudian kita bersilaturahim. Banyak sekali sunnah baginda Rasul yang kita hidupkan subuh ini sampai detik ini. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi al-sajidatul kiram yang mulia, para alim ulama, semua guru-guru kami hadir sini. Alhamdulillah kita hadir ya. Ustaz Umar Sanjani LCMA, beliau luar biasa dakwahnya. Saya senang sekali dakwah beliau, teruslah berdakwah insya Allah ya. Jangan lupa ketika berdakwah itu selalu dalam posisi berhudu. Kalau kita berhudu, insya Allah dijaga dua malaikat. Kita diselamatkan. Nah, makanya dakwah ini harus semua kita nih usahakan berhudu ya. Itu diantara sunnah baginda Rasul hudu. Orang yang hobinya berhudu, matinya berhudu. Insya Allah meninggal husnul khotimah. Kemudian selanjutnya ya pembina BBC, alhamdulillah Pak Sofwan dan bersama saya selalu membimbing saya ya. Saya bahagia sekali dalam kondisi apapun, hujan, panas, dingin, masalah nggak masalah, penyakit nggak penyakit, tetap kita bersatu sama beliau. Kemudian Ustadz Bukhari sebagai asolo, bukan merua, maksudnya asolo kamu ini. Teringiling juga asolo dia. Ya, terima kasih Ustadz Bukhari hadir imam kita sini. Kemudian Pak Salam ya dari Jumat Berkah, tetap semangat Pak Salam. Nah, tetap bersama insya Allah. Dan seluruh pengurus S3 ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya bahagia. Kenapa bahagia? Karena anak muda semuanya. Cuma satu Pak Endang orang tua. Pak Endang tadi bilang apa? Pak Dedi, saya mundur saja. Ini sudah kalah beliau. Padahal dakwah sampai mati. Masing-masing punya cara sendiri berdakwah. Ya. Kayak Ustadz Ferry dakwahnya melalui koran, melalui HP ya. Kita tujuan hidup yang terbaik di muka bumi ini adalah surah Al-Fussilat ayat 30. Ini tujuan hidup yang terbaik, the best of the best in the world. Waduh. Yang terbaik di muka bumi ini surah Al-Fussilat ayat 33. Apa ayatnya? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan semua kita menjadi juruda, masing-masing punya profesi sendiri. Ustaz Umar dakwahnya di panggung, tamatan Azhar, bisa baca Arab, bahasa Inggris, semua bisa. Quran bisa, hadis bisa. Kalau kita yang jadi dakwah ini nggak mesti masuk pesantren, nggak mesti hafal Quran hadis, ya nggak mesti jadi ustadz, paham ya? Dakwah ini mengajak umat untuk meninggalkan maksiat, tinggalkan sabu-sabu, ajak teman-teman kita untuk memakmurkan masjid. Ini tugas kita, dakwah. Dakwah menurut profesi masing-masing. Ada yang kayak Ibu Eliza, supaya didengar Ibu Eliza nih ya, supaya nanti dipanggil Ustaz Umar ke Ibu Eliza. Ini sahabat Ibu nih, ya dakwah bersama Ibu. Ibu berdakwahnya dengan apa? Biadiha, yadun artinya tangan, ha itu wanita. Dengan jabatannya, kekuasaannya, dengan apa? Dengan uang lebih dahsyat lagi dakwah. Uang paling enak dakwah, Ustaz. Saya udah coba pakai uang, gampang kali dakwah. Yang mau pinjam uang boleh, tapi subuh besok pergi ke masjid dan ingat bawa 3 orang setiap ahad. Oke, take it. Baru cair uangnya. Ini contoh.
Dengan apa? Kekuasaan, dengan jabatan. Ini ibu luar biasa ini. Baru kali ini wanita yang berani gerebek ya. Dulu nggak ada kita lihat, tapi sekarang gerebeknya luar biasa bersama Ustaz Umar nih. Pas kali ini sepasang. Sepasang yang dahsyat. Kita bangga melihat. Ya. Mudah-mudahan dakwah itu dengan apa? Kekuasaan, jabatan dengan uang. Tidak sanggup dia dengan tangannya. Yang kedua bilisan dengan mulut. Ayo ke masjid. Kenapa kamu? Dakwah ini gampang kali sama orang sakit ya. Coba ada yang sakit stroke ringan. Yang ada utang piutang, yang belum nikah, yang ada utang, yang ada masalah, yang ada kerjaan, yang belum punya anak. Nah, ini kita dakwah. Kamu belum punya anak. Coba mulai besok langkahkan kaki ke masjid. Jamaah, insya Allah punya anak. Jangan lupa berzikir. Yang nggak punya pekerjaan, coba kamu subuh ke masjid mulai besok. Insya Allah Allah berikan pekerjaan. Yang ada penyakit stroke, ini lebih gampang lagi. Mau sembuh Pak, hanya Allah lah bisa menyembuhkan penyakit Pak. Bapak langkahkan ke masjid waktu subuh ke masjid. Alhamdulillah banyak yang saya lakukan sukses. Berapa orang stroke, alhamdulillah banyak yang sembuh. Tapi masih ada sikit lagi. Sikit lagi, itu nggak bisa hilang. Masih ada sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi apa? Takutnya kalau dia sembuh nggak mau ke masjid lagi. Jadi dikunci sama Allah sedikit aja biar masih tetap ke masjid. Tapi kalau kita dakwah sama orang ganteng, punya uang, sehat, kaya, kita dakwah ke masjid, kita diejek. Betul? Betul nggak? Saya sudah pengalaman. Kita dakwah sama orang kaya, sama orang ganteng, masih banyak uang, jabatannya bagus, dicuekin kita. Ketika dia stroke, baru dia telepon, Ustaz, saya stroke, Ustaz. Saya datang saya doain. Istighfar yang banyak. Mulai besok kita subuh, saya jemput, oke? Saya jemput. Saya pancing, saya jemput. Malu dia, jangan, Ustaz. Saya datang. Disitulah dakwah. Dakwah gampang sekali dengan orang susah. Ada yang punya utang. Apalagi yang sakit. Ini sakit apa? Jantung mau dibedah. Mau dibedah jantung. Kita ajak. Sebulan sebelum dibedah jantung, kita ajak subuh, kita ajak zikir, kita ajak bertaubat. Insya Allah nggak jadi bedah. Nggak sanggup dengan lisan. Yang terakhir biqalbi, dengan hati. Dan itu adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Maka itu saya bahagia sekali. Makanya pesan saya sama pengurus, usahakan itu tiang HP itu ada 10 di depan. Jadi kalau ada 10 tadi, mungkin Ustaz Umar saja nih sampai jam 9 nggak berhenti dah. Wow. Kalau 10 tiang, tapi kalau 2 tiang loyo Ustaz Umar. Saya cukup, Assalamualaikum. Itu terpancing. Makanya memang kita nggak banyak. Kayak saya bilang sama Pak Didi, Pak Sofyan, Sulman, ini 12 tahun saya yang lalu begini. Tapi pimpinannya harus ringan tangan ya. Ringan kaki, ringan mulut. Jangan bikin masalah ya. Jangan utang kiri kanan. Kalau pemimpin suka menipu utang kiri kanan, ya habis, hilang jamaah. Jadi, makanya saya bilang ringan tangan. Artinya apa ringan tangan? Ada yang sakit datangi, jamaah yang sakit. Kemarin alhamdulillah jamaah kita subuh malam Jumat bawa kue Ustaz. Bawa kue. Dari mana? Jadi dia ceiri Ustaz. Jatuh. Kue di musola kita kan jatuh koma ya. Baru kemarin siang ditelepon saya, Ustadz ini kamar nggak ada di IGD. Oke, saya telepon pimpinan, namanya siapa pimpinannya? Dayat, tolong tuh jamaah Arab ini. Oke Ustadz, langsung ada kamar kumpulan kamar kumpulan 1 langsung ada. Kalau nggak saya pindah ke ini aja Jenderal Abid. Jangan sadar. Atau ini karena tempat lain alhamdulillah ada, itu kan swasta. Dan insya Allah kita akan hadir ya rumah sakit bidadari. Itu salah satu penasihat Arafah di Sumut. Itu alhamdulillah kita yang bawa. Itu sudah 4 cabang, yang keempat di Batubara. Saya diundang sama Tuan Guru Besilam. Pak Nur. Kemudian beliau sering ke Penang beliau. Dan saya alhamdulillah Ustaz beberapa kali mau diundang sama Tengku Najib Ustaz. Ya, beliau bilang kapan ada waktu Ustaz kita bikin Penang berzikir. Karena ada beberapa live bareng sama beliau. Beliau ada buka tahfiz gratis ya. Itu berapa kali di WA. Insya Allah Ustaz, terus nanti saya akan mengunjungi Penang. Kapan ada waktu bikin Penang berzikir. Kalau saya tahu siapa panjang nanti nggak enak ya, karena
Orang sudah mulai makan-makan nih. Itu sudah. Jadi saya bahagia, terima kasih banyak ya. Kita lihat ini ahli-ahli surga semuanya, alhamdulillah. Amin. Tapi ingat di SSS ya, semua diundang. Muhammadiyah, Daya, NU, Tabligh, ya semua ya, Wahaboy. Nah, saya nggak bilang Wahabi. Enggak, beda kalau Ustaz Mas Rai di luar. Suwabi kok. Saya dari zaman Fir'aun dulu, ketika Nabi Musa dikejar sama Fir'aun, tetap saya pakai Wahaboy. Artinya apa Wahaboy? Orang-orang playboy yang bertobat. Nah, seperti ini. Hendri, banyak di Arafah ini Ustaz, mohon maaf Ustaz. Di Arafah ini banyak playboy yang bertobat. Puluhan orang, betul, nggak bohong saya. Saya catat semuanya, termasuk samping saya. Saya catat dulu. Apalagi ini, banyak kali nih. Nah, karena ganteng-ganteng. Karena orang ganteng ke masjid berat. Orang ganteng ke masjid itu langka. Langka. Habis itu alhamdulillah, yang mantan preman kita rangkul. Habis itu yang mantan sabu-sabu, alhamdulillah. Saya senang kali. Kenapa? Ustadz Umar dia berdakwah 2 tempat, di panggung dengan lapangan. Ustadz lain hanya di panggung, tapi nggak sanggup di lapangan. Kok saya pribadi banyak lapangan dakwahnya. Kok Ustadz Umar double gerdang dia, kayak mobil diesel dia double gerdang. Pajero yang terbaru 2026 belum. Jadi beliau di panggung main, di lapangan lebih parah lagi. Saya lihat luar biasa. Ya, luar biasa. Ini salut kita bangga ya. Mudah-mudahan beliau istiqomah terus. Kalau perlu pasukan Ustaz nanti minta sama kami. Mau dari TNI polisi boleh. Ya, kita tiap subuh ada baju dinas pakai reo. Karena Aceh kemarin nggak muat ya. Sampai setengah jam keluar dari Aceh itu setengah jam. Jamaah masih dalam mobil Ustaz. Setengah jam mana debit-debitnya. Ini dia saksinya. Jadi kita itu 2 reo, belum lagi 3 reo. Polisi juga kita ajak. Alhamdulillah. Kalau kita ajak aparat ini, insya Allah dakwah gampang. Ya, gampang. Maka itu tetap istiqomah kita berdakwah. Insya Allah Pak Endang, jangan bilang tua Pak Endang, karena Pak Endang dakwah sampai mati. Karena orang yang berdakwah, kalau jadi sekarang coba kita cari sunnah baginda Rasul yang kita hobi, yang senang kita apa? Dia senang rekam. Nah, fokus, tapi dakwah ya, jangan rekam yang lain. Dakwah, sharekan. Ya, tak kalah ada penzina yang pulang di pagi hari, pemabuk yang pulang di pagi hari, dilihat YouTube Pak Endang, syam, Pak Hidayah, surga. Orang bertaubat nggak pernah sholat, tiba-tiba lihat YouTube kita, karena kita pandai YouTube, hobi, istiqomah pada dakwah melalui YouTube. Insya Allah dia bertaubat, Pak Endang insya Allah masuk surganya Allah. Kenapa? Asbab HP-nya, asbab Facebook-nya, YouTube-nya. Dilihat sama orang-orang, banyak yang lihat ini, bukan nggak banyak ya. Banyak yang lihat setahun nggak dapat hidayah. Mungkin setahun 1 hari dilihat sekali lagi dapat hidayah. Hidayah harus Bagaimana jemput hidayah? Dibuka YouTube tentang dakwah. Dakwah Ustaz Umar Sanjani. Keras kali ini. Dakwah. Ya, dakwah kita bersama. Maka itu saya bahagia sekali karena sudah mulai hidup Sabtu, karena sebagian sudah nggak ada lagi Pak salamnya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Usahakan istiqomah. Harus istiqomah, be continue bahasa Inggrisnya. Harus berkelanjutan. Ya, ini harus saya ajarkan juga bahasa Inggrisnya. Be continue. Jadi mulutnya harus bagus, be continue. Ini untung nggak dibikin SS. Cuma 2. SS kata Ustaz Umar tadi. Bahaya. Tentu ada S3. Makanya nanti khusus untuk musola. Ini kan Arafah punya anak namanya S3. Nanti anaknya punya cucu, yaitu di maghrib suling. Ya, subuh itu anaknya. Nanti maghrib ada suling. Jadi S4. Allahu Akbar, kalau lama-lama panjang kali ini. Terima kasih banyak kepada guru kita yang mulia, dan tetap istiqomah kalau dipanggil Ustaz Umar, tetap ya Ustaz Abu Khari, Pak Sofyan, Pak Salam, alhamdulillah, ayahanda, bunda, ikhwatul iman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Mudah-mudahan semua yang hadir, insya Allah kita bisa berkumpul dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ya, terus 1 orang bawa 1.
Ya, Sabtu depan satu orang bawa satu, itu program kita. Kita punya teman di warung kopi kan? Banyak nggak? Banyak. Apa salahnya 10 orang teman kita di warung kopi, satu ambil. Ambil. Ajak memang berat subuh, betul saya bilang. Berat, ya. Saya nggak bahas ada 10 kedahsyatannya, keistimewaan salat subuh. Nggak saya bahas itu. Panjang sekali. Yang penting hidup kita diberkahi. Yang ada jantung, mungkin Pak Endang jantung, Ustaz saya sakit, insya Allah sembuh. Dengan subuh ke masjid, apalagi diviralkan melalui media sosial. Macamnya istiqomah terus ya. YouTuber istiqomahkan terus berdakwah melalui YouTube. Karena banyak saya beberapa ada acara pesta Pak Sofwan. Acara pesta saya lihat banyak orang kameramen, 4 orang. Ini pas sekali nih kok kita ajak subuh. Kamera canggih, model gini ya. Kapan saya ajak dia untuk ikut subuh? Bisa nggak subuh? Oh belum bangun. Adik, kalau adik istiqomah subuh dan berdakwah melalui alat canggih adik, insya Allah banyak orderan deh. Banyak orderan. Bahkan sehari bisa 5 orderan. Pagi, siang, sore, malam. Kenapa? Karena adik langkahkan kaki ke masjid. Orderannya banyak. Tapi jarang saya dapat mau. Tetap dia, betul. Mungkin berat itu. Itu memang berat sekali. Berat sekali. Udah ramai saya ajak, tapi agak berat. Tapi itulah dakwah sampai mati. Saya tetap dakwah terus. Pas dia sakit, baru kita datangi nanti. Ya, mudah-mudahan insya Allah perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang ada penyakit, insya Allah diangkat semua penyakitnya. Yang ada utang piutang, insya Allah dilunasi sebelum datang Idul Adha. Mudah-mudahan yang susah bisnisnya, ya, yang mobilnya nggak laku-laku, insya Allah, ya, laku sebelum datang Idul Adha. Mudah-mudahan semua diberikan rezeki yang banyak, sehingga semua yang hadir bisa berkurban tahun ini. Insya Allah Idul Adha ini semua ke Arafah. Ada 4 lembu yang kita potong. Ustaz Umar jangan lupa, ya. Ustaz Umar kalau saya lupa itu ditegur. Saya orangnya memang pelupa. Jadi kalau udah lewat Arafah, kalau ada kenduri pio. Jadi saya banyak kali orang sudah saya sebutkan. Kalau ada kenduri Arafah pio, alhamdulillah banyak orang pio. Saya lupa. Harus ditegur, harus diingatkan. Ya, karena karena umur saya sudah 40 lebih. Jadi harus ditegur. Jadi kalau 40 ke atas, kalau 1 sampai 40 itu namanya button up. Inggris lagi. Button up. Masa-masanya ganteng. Ya kayak Ustaz Umar dulu ganteng kali. 1 sampai 40. Pak Sofyan juga luar biasa, banyak cewek yang suka dulu, ya. Jadi 40 1 ke atas itu namanya top down, sudah bau tanah. Jadi siap-siap kita bergabung dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita bisa ditarik ke dalam surganya Allah bersama orang soleh, orang beriman. Ditarik ke dalam surganya Allah bersama orang soleh, orang beriman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Duhai Allah, sampaikan salam rindu, salam sayang, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah melihat, apalagi berjumpa dengan baginda Rasul, tapi alhamdulillah sampai detik ini kami masih beriman kepada baginda Rasul. Sampai detik ini kami masih menghidupkan sunnah baginda Rasul, ya Allah. Mohon ya Allah, tancapkan di hati kami kesenangan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta Rahmanur Rahim, ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmati kasihanilah seluruh jamaah S3 ini, ya Allah. Rahmati kasihanilah kami dengan ampunan-Mu, ya Rahman. Rahmati kasihanilah kedua orang tua kami. Kucurkanlah, hujanilah rumah tangga kami, rumah tangga ayah ibu kami dan anak kami, sehingga rumah tangga kami, ayah ibu, anak kami menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, damai, bahagia selalu dunia akhirat, ya Allah. Dunia akhirat, ya Rahman. Dunia akhirat, ya Rahim. Ya Allah, istiqomahkan kami terus berdakwah, menghidupkan sunnah baginda Rasul sampai ajal menjemput kami, ya Allah. Berkahilah usaha kami. Mungkin di antara kami ada masalah, tunjukkan jalan keluarnya, ya Allah. Mungkin di antara kami ada hutang piutang, lunasi hutang kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum hutang kami lunas. Jangan kau panggil kami sebelum urusan dunia selesai, ya Allah. Mohon ya Rahman ya Rahim. Mungkin di antara kami, ya Allah, belum
punya pekerjaan, berikanlah kepada kami pekerjaan ya Allah. Berikanlah kepada kami rizki yang banyak, tapi harus halal, thayyib dan berkah. Wa in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Jika seandainya rizki kami ada di langit, turunkanlah sebelum Idul Adha. Wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrizhu. Jika seandainya rizki kami ada di perut bumi, keluarkanlah setelah Idul Adha ya Allah. Ya Allah. Wa in kana rizquna ba'idan faqribhu. Jika seandainya rizki kami jauh di mata, dekatkanlah ya Allah setelah Idul Adha ya Allah. Mohon ya Rahman ya Rahim, persatukanlah kami dalam berdakwah. Kami ingin mempersatukan umat ya Allah. Bagaimana umat ini bisa taat sujud kepadamu dan bisa berkumpul di akhirat dalam surgamu. Sekali lagi ya Allah, istiqomahkan kami terus berdakwah melalui media sosial ini ya Allah. Sampai akhir hayat kami. Wafatkan kami syahid ya Allah. Wafatkan kami dengan guru-guru kami yang selalu membimbing kami ke jalan. Wafatkan kami ya Allah bersama orang-orang soleh dan bangkitkan kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah. Terima kasih banyak kepada guru-guru kami yang terus membimbing kami ke jalan Allah. Ustaz Umar, Ustaz Jani LCMA, Pak Sofwan, Ustaz Bukhari, ya, Pak Salam, dan guru-guru kami yang lain, Pak Jol, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua kita insya Allah selamat, bahagia di dunia akhirat. Mudah-mudahan semua kita insya Allah meninggal husnul khatimah. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi lupa saya mengucapkan selamat kepada Pak Endang. Mudah-mudahan dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya. Mudah-mudahan terus berdakwah sampai akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kepada beliau anak-anak yang soleh dan soleha, dan Allah jadikan anak-anak beliau generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi Rasulullah SAW. Kalaupun nanti, mudah-mudahan panjang umur Bunda, kalaupun nanti meninggal, ya suatu saat nanti ada yang penerusnya Bu, masuk ke subuh SS3. Mudah-mudahan beliau selamat bahagia dunia akhirat. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Untuk Pak Endang, takbir. Tunggu dulu. Terima kasih.